Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit ibu-ibu langganan kamu. Aduh, gue lapar banget anjir. Oke deh, mending gue ceritain dulu sebuah film kalian hari ini. Gimana coy? Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Kalau gue lagi lapar, dan gimana kalian, masih lapar atau masih mager? Ya udah deh, daripada gabut, mending iya, gue ceritain dulu sebuah film yang berjudul Chloe, yang mungkin kalian udah pada pernah nonton kali ya film ini. Jadi film ini menceritakan tentang mbak-mbak muda yang rela dijual pacarnya ke puluhan om-om oleh pacarnya sendiri cuy, untuk membayar hutang-hutangnya. Walalala, kok bisa? Mbaknya apakah bertahan atau malahkah enak? Mending daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan mbak-mbak SMA yang bernama Chloe. Sepulang sekolah, ia berencana nongki bersama pacar dan teman-temannya. Di tengah perjalanan, pacarnya Chloe yang bernama Ahmed sengaja men-challenge dirinya sendiri untuk rebahan di atas rel kereta saat kereta melintas. Dengan imbalan, jika berhasil maka Ahmed bisa bebas memilih dari ketiga perempuan termasuk Chloe untuk diajak adu mekanik. Beruntung Ahmed bisa selamat dari kereta, tapi yang mengejutkan bukannya milih pacarnya, si Kang Ahmed ini malah milih temannya Chloe untuk diajak adu mekanik cuy. Hal ini jelas membuat Chloe sakit hati dan cemburu. Rupanya kejadian itu membuat Chloe benar-benar sakit hati, sampai-sampai ia berencana untuk pergi dari rumah. Ditambah lagi ibunya yang terus-terusan ngomel karena Chloe seringkali mengambil uang ibunya tanpa izin. Malam harinya, Chloe mulai menjalankan rencananya itu. Ia pun pergi menaiki kereta api untuk menuju ke kota lain. Di perjalanan, ia menulis sebuah surat untuk ibunya yang memberitahunya kalau Chloe ingin memulai hidup baru secara mandiri. Akhirnya, Chloe bisa sampai di sebuah kota kecil yang bernama Liel. Saat berada di taman kota, ia menemukan sebuah tas yang tergeletak di atas kursi. Chloe membuka isi tas itu dan menemukan kartu identitas pemilik tas. Kemudian Chloe berencana untuk mengembalikan tas ini dengan mencari alamat yang tertera pada kartu identitas tersebut. Ia terus menelusuri jalan hingga akhirnya ia sampai di sebuah tempat pertunjukan tari sekaligus tempat tinggal si pemilik tas. Wanita ini bernama Katya. Katya sangat bersyukur karena Chloe sudah mengembalikan tasnya dengan isi yang masih lengkap. Melihat kejujurannya, Katya berniat memberikan imbalan uang, namun Chloe menolak dan berkata kalau dirinya membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidupnya di sana. Namun Katya terpaksa menolak permintaannya karena usia Chloe yang masih terlalu muda dan belum pantas untuk dipekerjakan. Karena bingung dengan kondisinya, Chloe pun memutuskan untuk pergi ke Paris, salah satu kota besar yang merupakan ibu kota Perancis. Namun rencananya harus tertunda karena malam itu kereta terakhir menuju Paris sudah berangkat. Chloe berniat untuk menginap di stasiun, tapi penjaga malah mengusirnya dengan alasan tidak boleh menginap di stasiun. Dan dengan terpaksa, Chloe keluar dan berencana untuk tidur di emperan toko. Di depan stasiun, Chloe bertemu dengan om-om yang bernama Michael. Awalnya Chloe terlihat risih saat Michael terus mengajakin ngobrol, tapi lama-kelamaan Chloe luluh juga, hingga akhirnya Michael menawarkan tempat tinggal dan sebuah pekerjaan. Mendengar itu, Chloe pun langsung bersedia tanpa tahu seluk-beluk si om-om ini bagaimana. Beberapa saat kemudian mereka tiba di apartemen milik Michael. Di sana, Michael memperkenalkan dirinya dengan mengaku kalau dirinya adalah seorang musisi dan juga penggila permainan poker. Setelah perkenalan singkat itu, Michael pergi dan membiarkan Chloe untuk beristirahat. Keesokan paginya, Chloe terbangun dari tidurnya dan dia melihat beberapa uang yang ditinggalkan Michael untuknya. Saking senangnya, Chloe mencoba menelpon sang ibu dan mengatakan kalau dia mungkin tidak akan kembali ke rumah untuk waktu yang cukup lama.
Scene pun berlanjut pada Chloe yang mendatangi Katya di tempatnya kemarin. Walaupun Katya tidak memberikan pekerjaan, rupanya Chloe tidak merasa sakit hati dan malah menganggap Katya ini adalah teman barunya. Di sana Chloe bercerita tentang Michael, sang pria yang baik hati. Dan mendengar itu, Katya mencoba menasihati Chloe untuk tidak mudah percaya dengan orang baru. Dalam sekejap aja mereka pun menjadi akrab, sampai-sampai Katya mengajari Chloe gerakan menari. Setibanya di apartemen, terlihat Michael sudah menunggu Chloe pulang karena ingin mengajak Chloe ke suatu tempat, yaitu bar. Di sana Michael sering menghabiskan waktu dan uangnya untuk bermain poker. Mau nggak mau, Chloe pun harus menemani Michael untuk bermain poker semalaman. Hingga beberapa jam kemudian Michael mengalami kekalahan dalam permainannya. Karena uangnya sudah habis, akhirnya Michael merayu Chloe untuk mau dijadikan tumbal dengan menyuruhnya menari di sana sambil melepas satu persatu armornya ketika Michael kalah. Setelah melihat bodi Mbak Chloe yang kayak gitar Spanyol, akhirnya Michael mulai tergoda. Dan malam itu juga mereka sepakat untuk melakukan adu mekanik bersama. Walalalala, mbaknya polos banget yakin. Semenjak kejadian itu, Chloe pun mulai jatuh cinta dengan Michael. Dan beberapa hari kemudian, Chloe kembali mendatangi Katya. Di sini Chloe bercerita kalau dirinya telah berpacaran dengan Michael. Awalnya Chloe berniat bermalam di rumah Katya sambil curhat-curhat manja. Namun tiba-tiba Chloe menjadi emosi saat Katya berusaha menasihati Chloe tentang hubungannya bersama Michael. Akhirnya Chloe pun pergi meninggalkan rumah Katya. Di perjalanan pulang, Chloe nggak sengaja melihat Michael yang tengah dihajar oleh beberapa pria karena belum membayar hutang. Chloe mencoba menolong Michael dan membawanya ke apartemen. Di sana Michael meminta tolong pada Chloe untuk membantunya melunasi hutang-hutangnya. Dengan cara Chloe harus mau di open OB oleh om-om kaya raya. Tentu saja setelah mendengar hal itu Chloe pun langsung menolaknya. Namun karena Chloe udah terlanjur cinta, akhirnya ia pun termakan rayuan Michael dan rela mengorbankan setengah buah papayanya untuk dicicip para om-om kaya. Walalala. Di perjalanan tempat BO-an, wajah Chloe terlihat sangat gugup, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa hingga sampailah mereka di sebuah kamar hotel. Saat om kaya datang, Chloe pun langsung kabur karena merasa nggak sanggup untuk membagi buah papayanya. Namun Michael yang ada di sana langsung menangkap dan menyerahkan Chloe pada om-om kaya itu, hingga adu mekanik pun akhirnya dilakukan. Setelah itu, Michael membagikan hasil uangnya pada Chloe. Jelas aja Chloe tidak mau menerima uang itu, dan ia pun meluapkan semua kemarahannya kepada Michael. Namun lagi-lagi Chloe terperangkap oleh rayuan maut Michael, yang meminta Chloe untuk tetap bekerja sebagai mbak-mbak open OB dengan alasan agar mereka bisa mengumpulkan uang untuk pergi dari kota itu. Chloe berniat untuk menghubungi Katya sebagai tempat curhatnya, namun semenjak kejadian kemarin Katya tidak pernah bisa dihubungi. Akhirnya setiap hari Chloe harus bekerja di kamar dinasnya untuk menemani om-om kaya. Dalam waktu sekejap dengan bermodalkan paras cantiknya, Chloe pun berhasil menjadi idola di kalangan dunia per-OB-an. Loh, kok malah jadi juara mbaknya? Meskipun sekarang Chloe memiliki banyak uang, tapi dia selalu dihantui rasa bersalah. Dan suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan yang masih seumurannya dan bernama Elsa. Di sini Chloe memalsukan identitas dirinya dengan menggunakan nama Katya. Scene berlanjut pada Chloe yang gak sengaja mendengar Elsa sedang bertengkar dengan pelanggannya. Dan yang mengejutkan adalah ternyata Elsa ini juga bekerja untuk Michael. Karena udah terlanjur keceplosan, Elsa pun akhirnya memberitahukan kepada Chloe kalau selama ini Michael adalah pemimpin dari bisnis per-BO-an. Ada banyak wanita yang bekerja padanya termasuk Chloe. Mendengar itu, Chloe pun langsung bergegas menuju ke tempat Katya dengan maksud ingin menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Namun sesampainya di sana, tak disangkanya ia malah mempergoki Katya yang sedang berdansa bersama Michael. Melihat itu seketika Chloe pun langsung marah, menganggap kalau Katya juga merupakan wanita open OB sama seperti dirinya. Setelah kepergian Chloe, Katya dan Michael pun bertengkar hebat. Katya kaget saat mengetahui kalau Michael adalah laki-laki yang diceritakan Chloe, dan Katya menyuruh Michael untuk menjauhi Chloe, yang ia kenal sebagai anak baik-baik. Kembali ke Chloe.
yang tampak bingung dengan kondisinya saat ini. Karena tidak ada tempat tinggal, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kamar dinasnya untuk beristirahat. Gak lama, Michael pun datang dan membangunkan Chloe dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Michael menjelaskan kalau Chloe akan dijual pada seorang pengusaha di Belanda. Sementara itu, di belakang mobil mereka ternyata Katya diam-diam membuntuti mobil Michael. Saat Chloe hendak diserahkan pada om-om Belanda, tiba-tiba ia kabur dan berlari meninggalkan tempat itu. Hingga ia menemukan besi dan digunakan untuk melawan Michael yang mencoba menangkapnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Katya datang untuk menabrak Michael. Dan akhirnya Michael pun COD dengan malaikat. Kemudian saat Chloe meninggalkan tempat itu, Katya mencoba menghalanginya dan menjelaskan kalau Michael itu hanyalah kenalannya, bukan mitra bisnis seperti yang Chloe pikirkan. Namun Chloe tetap tidak menggubrisnya dan mencoba tidur di atas rel kereta saat kereta melintas. Beruntung ia masih bisa selamat seperti Kang Ahmed, mantan pacarnya di awal film tadi. Dengan perasaan sedih, Katya pun memeluk Chloe dan filmnya pun tamat. Anjir, keren sih. Oke deh, inilah akibatnya kalau kalian terlalu gampang percaya sama orang yang baru aja kenal, Joy. Niatnya kabur dari rumah biar bisa healing, memulai hidup baru, malah nambah-nambahin masalah hidup, ya kan? Ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran. Ya, ini mungkin bisa kita pelajari dari film Chloe ini, Joy. Jadi buat kalian, apalagi kalau cewek nih, jangan percaya omongan maut cowok lah. Apalagi kalau cowok yang dikit-dikit bahasnya ke sana, dikit-dikit bahasnya ke sana. Aduh, itu nggak banget sih. Gua aja yang cowok lihat cowok kayak gitu tuh risih, cuy. Apalagi yang cewek, ya kan? Setuju nggak tuh? Kalau setuju tulis di kolom komentar. Buat kalian para cowok, lebih jantarlah lagi untuk menghadapi wanita. Kalian itu cowok dan kalian akan menjadi pemimpin untuk para wanita kalian. Bagi kalian yang udah bisa memimpin, terima kasih buat semuanya dan gue undur diri. See you next time dan dadah. Apa sih, gue bingung mau ngomong apa.